Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Let us introduce ourselves. My name is Ainya Fedasmi. My name is Zara Pertiwidayat. My name is Aviana Zulfi. Kami di sini akan menjelaskan tentang alat yang wajib diketahui oleh para calon saintis nih, namanya mikroskop. Apa itu mikroskop? Nah, mikroskop adalah alat yang digunakan untuk mengamati objek yang ukurannya sangat kecil atau mikroskopis yang tidak bisa dilihat oleh mata telanjang. Emang objek apa saja sih yang bisa kita lihat lewat mikroskop? Biasanya digunakan untuk melihat struktur dari jaringan sampai dengan tingkat sel. Wih, keren banget tuh. Terus apa aja sih bagian-bagiannya? Bagian-bagian mikroskop. Haji Made iki masuk. Jenis mikroskop ada banyak nih. Yang pertama ada mikroskop cahaya. Mikroskop cahaya ada yang monokuler, binokuler, dan trinokuler. Mikroskop monokuler adalah terdiri atas satu lensa okuler dan biasanya sumber cahaya berasal dari camat atau cahaya matahari. Mikroskop binokuler terdiri dari dua lensa okuler dan sumber cahayanya dari lampu. Mikroskop trinekuler terdiri dari dua lensa okuler dan satu lensa tambahan yang terhubung dengan monitor. Selain mikroskop cahaya, ada juga mikroskop stereo yang biasanya digunakan untuk pengamatan objek yang berukuran besar. Dan yang terakhir ada mikroskop elektronik yang bisa memperbesar objek yang diamati sampai 2 juta kali. Wah, keren ya guys! Lensa okuler dan tabung. Lensa okuler merupakan bagian optik mikroskop yang berada dekat dengan observer atau mata pengamat. Lensa ini berfungsi membentuk bayangan yang bersifat maya, tegak diperbesar sehingga bayangan tersebut dapat dilihat langsung oleh observer. Tabung mikroskop atau disebut dengan tubus merupakan bagian non-optik mikroskop yang berfungsi untuk mengatur fokus. Fungsi lain dari tubus adalah sebagai bagian penghubung antara lensa okuler dan lensa objektif. Lensa objektif merupakan bagian-bagian mikroskop yang berada dekat dengan objek yang sedang diamati. Lensa ini berfungsi membentuk bayangan pertama yang bersifat nyata, terbalik, dan diperbesar. Sedangkan revolver berfungsi mengatur pembesaran lensa objektif untuk mempermudah pengaturan nilai pengamatan dari mikroskop tersebut. Meja mikroskop atau disebut juga meja kerja yang berfungsi sebagai alas dan tempat untuk meletakkan objek pengamatan. Sedangkan penjepit kaca berfungsi untuk mengunci objek pengamatan agar preparat yang akan diamati tidak bergeser dan mudah digerakkan oleh observer saat pengamatan sedang berlangsung. Bagian mikroskop berikutnya adalah makrometer atau disebut juga pemutar kasar yang terletak di bagian lengan mikroskop. Makrometer berfungsi menaikkan atau menurunkan tabung mikroskop atau tubus dengan cepat. Berikutnya adalah mikrometer atau disebut dengan pemutar halus dengan ukuran yang lebih kecil dari makrometer. Makrometer ini berfungsi menaikkan atau menurunkan tabung mikroskop atau tubus dengan longgar. Bagian mikroskop berikutnya ada kondensor, yang mana cara penggunaannya bagian ini cukup diputar ke kanan, kiri, naik, atau turun sesuai kebutuhan observer. Kondensor berfungsi mengumpulkan cahaya yang dipantulkan oleh cermin, kemudian memfokuskan cahaya tersebut sebagai penerangan pada objek yang sedang diamati. Diafragma atau dikenal juga sebagai pengatur cahaya adalah bagian mikroskop yang berada di bagian meja preparat. Diafragma berfungsi mengatur jumlah cahaya yang masuk, sehingga observer bisa memfokuskan dan menentukan jumlah cahaya ke dalam objek pengamatan. Bagian mikroskop berikutnya adalah reflektor atau disebut juga cermin pengatur yang berfungsi memantulkan cahaya dari cermin ke objek pengamatan. Reflektor sendiri terbagi dalam dua jenis cermin. Saat kondisi cahaya yang dibutuhkan terpenuhi, maka menggunakan reflektor cermin datar. Sementara reflektor cermin cekung digunakan saat kondisi cahaya yang dibutuhkan kurang maksimal. Pada mikroskop binokuler, biasanya sumber cahaya berasal dari lampu yang dihidupkan dengan listrik. Bagian mikroskop berikutnya yang cukup mencolok dan paling mudah untuk diamati adalah lengan mikroskop. Seperti namanya, lengan mikroskop berfungsi sebagai pegangan ketika mikroskop akan dipindahkan atau dibawa menuju ke tempat lain. Selain di bagian lengan, mikroskop juga dilengkapi bagian kaki yang berfungsi sebagai penyangga atau penopang mikroskop. Nah, itu dia penjelasan mengenai mikroskop dan bagian-bagiannya. Terus,
Gimana sih cara menggunakan mikroskop? Cie, kepo. Mau tahu aja apa mau tahu banget nih? Mau tahu banget Kalau dong. mau tahu banget, pantengin terus channel Alkisah TV Studio ya. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Sayonara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mikroskop adalah luka. Oh iya. Mana? Apa sih? Udah turun. Wajib. Iya ya. Ourselves. My name is.